Ya, karena pada kesempatan kali ini Humanera, tepatnya PSDM dari Humanera itu mempersembahkan terkait dengan the importance of English knowledge for youth career, kayak gitu, youth career. Nah, dari kalau zaman saya maba dulu itu bukan tentang bahasa Inggris, tapi lebih ke desain dan teman-temannya kayak gitu kan. Nah, khusus kali ini itu mungkin karena seperti yang disampaikan oleh Mas Faris tadi ya, pengen dapat vibes apa ya, pentingnya bahasa Inggris utamanya untuk mahasiswa manajemen sumber daya perairan. Walaupun kita dari FPIK nggak ada bedanya sih sama anak VIA, sama anak FEB yang mostly mereka itu adalah anggota mungkin dari peserta MUN rata-rata dari mereka. Tapi bahasa Inggris itu tidak dibatasi bidang apapun kayak gitu. Mungkin bisa next. Oke. Okay. Dari sini saya pengen bertanya sih ke teman-teman, kenapa sih kita harus belajar bahasa gitu? Utamanya bahasa Inggris. Mungkin dari sini ada yang berpendapat gitu ya. Terserah mau dari siapa aja. Kalian udah pernah belajar bahasa apa aja? Saya sedang bisa bahasa Itika, bahasa daerah, bahasa Indonesia, bahasa Inggris cuma sedikit kayak gitu. Aku mau nanya ke, mungkin ini ada KP ya, ada KP-nya Kak Denis. Did you hear me? Iya, Kak. Oke. Kenapa sih menurut Kak Denis selaku KP nih, ya kan? Nanti adik-adiknya bakalan dapat tugas buat resume about this materi gitu kan. Nah, kenapa sih penting menguasai bahasa? Kalau dari Kak Denis, versi Kak Denis sendiri, sebelum saya jelaskan yang bawah. Jadi menurut saya sih, karena saya sebenarnya sih agak suka sama mempelajari bahasa ya. Karena apa ya, bisa buat buat mendapatkan teman juga di negara lain juga. Soalnya saya waktu itu dulu pernah download kayak aplikasi buat kenalan sama orang luar negeri. Dan tujuan saya emang buat apa namanya mempelajari bahasa juga sama teman luar negeri gitu. Dan nggak Ya, cuma walaupun bahasa Inggris saya nggak sebagus itu sih, dan yang aku pelajari bahasa ini nggak bahasa Inggris juga, ada kayak bahasa Korea kayak gitu. iya. Oke. Berarti setidaknya Anda pernah berusaha untuk menguasai bahasa ya Iya. dari download aplikasi itu. Nah, teman-teman di sini, thank you banget ya buat Kak Denis karena bersedia untuk ditembak secara mendadak. Iya. Oke, di sini saya memaparkan menurut saya kenapa sih kita harus. Nah, there are three contents yang aku bakalan sampaikan. Yang pertama adalah bahasa adalah jembatan kita untuk berkomunikasi, nantinya itu mampu untuk berkolaborasi dan menjadi sebuah garis yang serasi. Nah, keren banget ya kalimatnya. Ya. Jadi apa namanya? Ketika orang lain itu mampu untuk menangkap apa yang kita sampaikan, mau pakai bahasa apapun ya. Entah kalian tuh bahasa Inggris, kadang kan ada dulu waktu kita masa kecil hanya bisa yes or not kayak gitu. Gitu doang kan. Nah, nggak masalah, tapi orang lain tuh paham akan itu, berarti tandanya Anda sudah menguasai bahasa tersebut. Bahasa yang dipahami oleh orang lain. Oh ya, mungkin aku bisa request ya, semisal ada suaraku agak nge-lag, bisa diingetin, oke? Okay? Oke, okay, thank you. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, bahasa adalah satu-satunya cara menurut saya agar orang lain itu tahu betapa luar biasanya kita gitu dalam berpendapat, berpikir ataupun menanggapi akan suatu hal kayak gitu. Karena kalau misalnya kita tidak mampu menguasai bahasa yang mereka pahamin, mereka nggak ngerti dong kita ngomong apa. Ini sama kayak aku ngomong ke kalian. Misal aku totally pakai bahasa Inggris gitu ya, pasti teman-teman haheho ya kan, apa sih kayak gitu kan. Jadi sedikit banyak aku selipin bahasa Inggris tapi juga bahasa Indonesia sehingga kalian tuh bisa nangkep kayak gitu. Saya nggak berharap semua orang dapat ya, di ruangan ini ada 167 orang, saya nggak berharap semuanya bisa dapat, tapi setidaknya ada satu orang yang berubah dari setiap apa yang kita sampaikan. Itu adalah salah satu hal lain dari bahasa yang mampu ditangkap orang lain, sehingga orang lain tuh bisa trigger gitu lah ngomongnya teman-teman, untuk improve kehidupan mereka menjadi lebih baik gitu.
Untuk yang ketiga, bahasa Inggris adalah, kan tadi khususnya bahasa Inggris ya. Bahasa Inggris adalah bahasa yang disepakati oleh seluruh negeri ataupun di berbagai negara sebagai one of the language yang digunakan dalam komunikasi internasional gitu. Nah, bahasa Inggris juga kan ada yang British, ada juga yang American, ya kan. Terserah kalian mau using apapun, yang penting kalian bisa berbahasa Inggris. Mau versi bahasa Inggris Indonesia, versi bahasa Inggrisnya Jawa yang medok sekalipun, it's okay. Yang penting orang lain tuh tahu, oh ini kamu lagi using English kayak gitu. Nggak masalah. Jadi itulah kenapa menurut saya bahasa itu penting dan utamanya bahasa Inggris. Coba kalian pengen jalan-jalan ke ini, di sebelah kanan tuh saya nyebutin. Ada bahasa Inggris, French, Chinese, Dutch, Japanese. Nah, kalian kalau misalnya mau berangkat ke beberapa negara tersebut, tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, kita nggak pernah tahu dong, apa namanya, besok itu kita bisa dapat tiket gratis misalnya ke 10 negara tersebut kayak gitu. Aminin ya teman-teman. Mana tahu kalian lagi pengen nonton bola, terus bisa ke Prancis kayak gitu, terserah, ataupun Italia, terserah kalian, ataupun ketemu apa ya, boy band di Korea, terserah. Yang penting sedikit banyak kalian itu bisa tahu akan bahasa tersebut, sehingga pas di sana itu mungkin kalian pernah dengar ya, di Pare Kediri gitu. Saya pernah menghabiskan waktu liburan saya waktu SMA di Pare, karena di SMA saya itu memberikan gratis holiday di Pare kayak gitu, khusus yang masuk di English Club. Nah, di situ apa namanya, pernah nggak sih kalian menyadari bahwa bahkan orang yang jual cilok aja, pentol ya kan, itu bisa loh, walaupun mereka nggak belajar, tapi karena apa ya, practicing sih, lebih ke situ. Itu cerita dari utamanya bahasa. Next. Itu ya, mungkin bisa ditangkap. Nah, kebutuhan dasar dari bahasa menurut versi saya ya ini. Versi teman-teman kan beda. Kalau versi saya adalah keinginan bisa keliling dunia dengan indah dan mudah. Itu. Kenapa sih apa namanya, kok bahasa Inggris, kan keliling dunia tinggal keliling aja, beli tiket, apa namanya, dapat visa, terus ngurus paspor kayak gitu. Kalau misalnya kalian mau bahkan apa namanya di pesawat aja ya teman-teman, kalau kan mereka bakal ngejelasin tentang safety first-nya di pesawat itu ya, itu juga pakai bahasa Inggris kan, karena nggak cuma kita loh yang berangkat, nggak cuma orang Indonesia aja kayak gitu. Itu sih, jadi keinginan saya buat pergi keliling dunia dengan indah dan mudah adalah salah satu motivasi saya untuk belajar bahasa Inggris gitu. Teman-teman nggak usah khawatir, jangan kira saya itu bisa bahasa Inggris dari SD ataupun dari orang, enggak. Saya tuh baru dapat bahasa Inggris itu di kelas 2 SD. Sampai saya SMP, bahasa Inggris saya belum bagus-bagus banget kayak gitu. Pronunciation-nya belum bagus banget. Mungkin ketara ya dari bahasa yang saya gunakan, bahasa Indonesia itu agak beda ya kan. Nah, itu karena saya pernah dapat guru killer waktu SMA yang harus practicing. Nggak bisa kalau misalnya kalian bahasa Inggris cuma ngafalin grammar, 16 grammar itu sebenarnya dikit guys. Tapi kalau kita yang nggak pernah aplikasiin itu, pasti bakalan apa ya, banyak gitu loh. Nah, dari situ saya tuh sampai di apa ya namanya, maju buat baca puisi, nyanyi, terus dialog sama teman-teman. Nah, itu bener-bener setiap hari. Sampai temanku sampai stres dan aku nggak mau ikut kelas ini. Nah, di situ apa namanya, guru saya nggak pernah menyerah sih. Buat teman-teman yang menyerah akan bahasa Inggris, udah aku nggak bisa bahasa Inggris, dipahamin loh sama beliau, karena setiap orang punya porsi masing-masing untuk memahami bahasa. Ada yang bakalan cepat memahami bahasa, ada yang bakalan cepat memahami matematika misalnya. Nah, kalau saya emang di cenderungan matematika lebih cepat ketimbang bahasa. Jadi agak lama kayak gitu. Makanya dulu waktu kecil jalan duluan ketimbang ngomong duluan. Nah, kayak gitu. Itu sedikit cerita. Jadi mungkin dari sini teman-teman bisa apa ya yang bisa ngemotivasiin aku buat pengen bisa bahasa Inggris kayak gitu. Aku pengen nih, lihat backgroundku, TED. Aku pengen bisa ngomong di TED kayak gitu. TED Talks ya kan. Mana tahu kan, we never know. Ada kok alumni FPIK, jangan salah ya, MSP FPIK, kalau kalian tahu Mas Bimo,
Mas Bimo Aji Nugroho, bukan Davaris Nugroho ya, tapi Mas Bimo Aji Nugroho. Ya mungkin soon Davaris bisa ngikutin ya, we never know. Amin. Nah kan beliau itu bisa loh ngomong di waktu itu di mana ya? Kalau aku nggak salah di Malang sih, lagi ngelenggarain kayak gitu. Dulu waktu saya juga masih baba pengen gabung di MUN kayak gitu. Pengen bisa improve bahasa Inggris. Ternyata nggak cuma di situ sih jalannya gitu. Itu sih mungkin dari sekarang bisa di apa ya? Aku punya tujuan apa ya? Sekiranya bisa nge-trigger aku buat bisa bahasa Inggris lebih bagus kayak gitu. Next. Nah, karena saya pengen keliling dunia, jadi itu saya ada persiapan jalan-jalan. Saya punya cerita tentang jalan-jalan random. Mungkin dari sekitar teman-teman angkatan 2019 kayak anak ini kok jalan-jalan terus gitu ya. Nah, itu adalah salah satu karena saya pengen nguasain bahasa dalam apa ya? Dalam satu sisinya. Satu sisi yang lain masih banyak gitu. Karena pengen dapat jalan-jalan gratis dan lain sebagainya gitu. Rata-rata teman-teman yang banyak jalan-jalan, penguasaan bahasanya itu lebih bagus. Karena nggak kerasa mereka ngomong pakai bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Jepang dan lain sebagainya gitu. Nah, dari situ sih saya menemukan bahwa jalan-jalan itu adalah salah satu cara yang bisa ngebikin saya bisa apa ya, pengen belajar bahasa yang lain kayak gitu. Terus dari jalan-jalan itu saya mau ada garis bawah bahwa mulai dari kecil setapak demi setapak. Jadi bahasa Inggris itu kan pasti ngomong cuma grammarnya salah ataupun subjek terus diikuti verb tapi verbnya salah, nah kayak gitu. Nggak masalah, it's okay. Aku juga pernah salah. Sampai sekarang aku juga kadang salah gitu. Kadang kelewat kalau misalnya ngomong bahasa Inggris tapi versi bahasa Jawa jadi kelihatan medoknya itu oke gitu ya kan. Jadi mulai dari kecil setapak demi setapak gitu. Karena bahasa Inggris adalah salah satu jenis bahasa yang harus Anda kuasai. Kenapa begitu? Seperti yang saya jelaskan tadi. Menguasai bahasa apapun itu tidak bisa hanya dengan belajar mendengar dan memahami. Just listening ataupun cuma ya udah didengarin doang, oh ya aku paham ini doang, tapi kalian nggak practicing, tapi kalian nggak apply secara langsung gitu. Mungkin dari sini ada teman yang agak bad habit ya, bad habitnya mungkin circle-nya agak buruk, misalnya apaan sih ngomong bahasa Inggris so iye gitu, so gaya banget gitu. Nah dari situ mungkin wait a minute, ada suara apa ini? Oke, mungkin dari situ aku pernah sih dulu di iniin sama temanku, woi buset pakai bahasa Inggris segala kayak gitu. Tapi karena teman-temanku mungkin tahu ya, circle-nya kita itu tergantung kita memilih ya kan. Teman itu bisa sama siapa aja, tapi untuk bergaul, untuk lebih dekat itu kan kita harus memilah dan memilih ya kan. Nah, dari teman-teman yang dia bakalan ngerti. Tapi orang yang nggak suka sama kita, yang iri sama kita, mau kita sejelasin apapun, mereka nggak bakalan mau itu, nggak bakal mau dengerin gitu loh. Ya udah, bodo amat bahasa Inggris mau bagus mau enggak, ya udah ngomong aja. Kata Mas Bimo, kalau aku lagi apa ya, lagi kumat ya kan, ngomongnya bisa 3 bahasa, bahasa Indo, bahasa Jawa, bahasa Inggris. Mas Bimo, apa sih anak ini kayak gitu. Nah, itu kadang aku juga baru sadar, oh iya ya ternyata aku menggunakan 3 bahasa dalam satu kalimat kayak gitu, bukan hanya artis Korea aja ya guys, itu jangan kira semua bisa bahasa Inggris, mereka juga susah banget buat belajar bahasa Inggris, malah justru Indonesia kalian tuh harus merasa beruntung bahwa bahasa Indonesia itu bahasa A I U E O-nya itu jelas, terus ABCD-nya itu jelas. Jadi untuk belajar bahasa Inggris itu bukan suatu hal yang sesulit itu kalau misalnya punya keinginan belajar gitu. Don't focus on what they will say, try what you have learned and talk about. Ya udah, belajar aja dan ngomong aja, udah gitu aja. Next. Ya dari sini mungkin bisa nangkep ya. Oh, gini ya bahasa Inggris. Coba deh aku satu kalimat pakai beberapa bahasa misalnya kayak gitu. Yang wibu temanku masku sendiri kan wibu, jadi dia tuh
punya motivasi. Oh, ini next slide-nya udah jalan belum ya? Belum ya? Oke. Aku sedikit cerita ya. Masku itu karena kecil suka lihat Naruto, ya kan. Dia itu bermimpi bahwa dia bakalan ke Jepang buat lihat studionya apa namanya, entah apa gitu yang ada di Jepang. Terus dia itu juga kan fansnya AKB48, ya kan. Mungkin kalian tahu. Jadi dia itu punya cita-cita pengen datang aja ke Jepang, mau main kayak gitu. Ternyata waktu dia lulus SMK, dia tuh dapat beasiswa selama 3 tahun ke Jepang gitu. Dia sampai apa ya, mau sakit kayak gitu buat gimana caranya aku bisa bahasa Jepang gitu. Karena dari mimpinya dia cuma ngeliat Naruto, aku pas dibilangin dulu aku juga in denial kok. Bahkan sama masku sendirinya. Apaan sih Naruto loh, make kartun, ngapain gitu ke sana, buang-buang uang gitu. Tapi ternyata waktu dia di sana, dia tuh malah jauh lebih keren gitu loh. Di apa namanya, tentang cara berpikirnya dia, tentang belajar bahasanya dia. Padahal dia tuh kalau di keluarga besar itu kayak mungkin dia tuh lebih ke matematika. Ternyata dia juga bisa menguasai bahasa gitu. Gitu sih. Jadi mungkin teman-teman yang fansnya Naruto ataupun yang lain sebagainya, nah boleh tuh. Aku pengen ke Jepang Kak gitu. Aku pengen bisa bahasa Jepang atau di sini yang ada udah fluent bahasa Jepang. Nah, silahkan realisasikan berangkat ke Jepang sesegera mungkin. Tapi satu, kalian harus punya paspor, ya kan? Kemana pun negaranya, kalau kalian nggak punya paspor, nggak bakalan kesampaian. Itu sih. Next, kaji lebih dahulu dan menyeluruh. Pertama, jelajahi daftar vocabulary. Di sini kan tentang English ya. Kalau kalian mau bahasa Jepang, mau bahasa Prancis, ataupun Korea sekalipun, belajari tentang vocabulary ataupun kosakatanya. Karena kosakata adalah benang merah, sekali lagi saya menyebut hal-hal itu adalah benang merah yang harus kita rajut untuk membentuk suatu kalimat yang hendak Anda sampaikan kayak gitu. Itu sih. Jadi kalau misalnya kita menguasai kosakata, misalnya nih di UB ya kan, kalian di UB, kalau misalnya semester depan udah offline kayak gitu, kan mayoritas dari orang UB itu adalah orang Jawa ya kan. Nah, karena UB itu juga di Jawa Timur, setidaknya kalian kalau mau beli ke toko bisa tuh ngomong bahasa Jawa gitu. Paling enggak nanti setahun 2 tahun bisa bahasa Jawa. Nah, itu adalah tentang mempelajari kosakata. Terus, pelajari tren dalam bahasa Inggris. Banyakin kalau versi saya, banyakin nonton film, nonton YouTube, nonton apa namanya, dengerin musik yang sesuai dengan apa-apa yang Anda butuhkan kayak gitu. Nah, nonton filmnya kalau misalnya kalian lebih suka yang versi, kalau saya tuh lebih suka film-film terkait dengan kerajaan Inggris. Karena sebenarnya pada dasarnya saya juga masih belajar tentang bahasa Inggris yang British. Kan rata-rata kita yang paling mudah adalah untuk yang American-nya kan. Sehingga entah kenapa kisah yang ada di kerajaan Inggris itu menurut saya sangat apa ya, complicated sekali gitu. Nah, mereka itu menggunakan kadang bahasa Inggris yang bahkan beda loh penyebutannya sama bahasa Inggris yang versi American kayak gitu. Terus nonton YouTube-nya sih rata-rata kalau pengen cepat ya kayak yang background saya ini, TED. Paling cepat ya. Mereka tuh ada kok kalau kalian mau search itu apa namanya, TED Talks about English kayak gitu. Ntar bakalan ada gitu. Terus kalau musik, karena musik kalau di musik itu adalah salah satu dunia yang bisa masuk ke siapapun. Musik itu mau kalian mungkin ada ya yang apa namanya, aku nggak seberapa bisa ini musik Kak, lebih ke film ya nggak masalah. Dari apa-apa yang kalian butuhkan kalian bisa, ada siapa sih namanya, ada kok salah satu yang suka main Omi TV gitu loh, yang dia itu cuma belajar selama setahun atau beberapa bulan. Oh ya, Vicky Naki ya, aku dapat bocoran dari temanku, Vicky Naki. Nah, itu dia sebenarnya bahasa Inggrisnya itu cuma baru bisa 2 tahun. Dari mana? Dari practicing di Omi TV sama dia belajar di YouTube. Udah itu aja. Sulit sih, guys. Aku juga nerapinnya. Boh, selama 7 hari bahasa Inggris doang, yo. Kupingku panas ya. Aku pernah kayak gitu. Kupingku panas gitu. Tapi nggak masalah, itu adalah proses. Proses. Nah, kemudian yang ketiga, dari udah apa ya, jelajahi daftar vocabulary yang udah dari SD kayaknya sampai SMA itu doang ya kan. Terus pelajari tren. Nah, kalau tren ini kok saya lebih ke apa ya, idiom kayak gitu, idiom yang sering digunakan kayak gitu. Jadi kamu misalnya mau ngatain orang ya kan dalam bad itinya, bad things-nya kamu ngatain tapi pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kan agak lebih elegan ya kan. Terus kenali aksen yang cocok untuk Anda.
logat ya kan, logat ataupun aksen ya kan, yang cocok untuk Anda. Native speaker itu sangat cerdas loh, bisa mengetahui asal daerahnya itu dari aksennya gitu. Oh kamu orang pasti daerah-daerah Inggris dan teman-temannya. Kamu pasti anak-anak Amerika. Oh ini pasti Indo sih. Ini medoknya D-nya dapat gitu, B-nya dapat. Nah itu yang apa ya, membedakan antara native speaker sama orang-orang biasa. Saya juga masih belajar. It's okay. Next. Nah, tapi teman-teman pernah berpikir nggak sih, hal apa yang perlu dipertimbangkan bahkan dalam berbahasa sekalipun? Pertama adalah lawan bicara. Kalau lawan bicara kalian itu adalah orang yang enggak banget sama bahasa Inggris, sama yang welcome banget sama bahasa Inggris, itu kalian harus memposisikan diri. Jangan semua diterabas. Nanti apa ya? Karena sosialisasi itu penting ya kan, tentang kehidupan sosial itu penting. Tentang kehidupan sosial itu penting. Jadi kita harus memilah dan memilih lawan bicara siapapun yang kiranya bisa menerima bahasa Inggris kita gitu. Ada yang ngejudge kita kayak bahasa Inggris lo belum bagus, ngapain sih ngomong kayak gitu. Ada yang kayak gitu, tapi ada juga yang oh kayak gitu. Kayaknya yang paling bener gini deh bahasa Inggrisnya gitu. Gak apa-apa gitu. Jadi belajar untuk memilah dan memilih lawan bicara. Tapi bukan berarti kalian harus oh enggak deh kayaknya memperkirakan orang ini enggak deh kayaknya dia enggak ini deh. Nah, itu kalian apa ya? Enggak menutup diri tapi harus memilah dan memilih. Terus biaya. Ada nggak sih yang di sini pernah belajar bahasa Inggris kayak gitu? Mungkin ada ikut kursus, nggak apa-apa. Karena apa ya? Segalanya bukan tentang uang, tapi segalanya butuh uang. Ya kan? Nah, kalau misalnya kalian nggak mau ngeluarin budget nih, nggak mau ngeluarin budget, ya udah. Sekarang itu dengan gampang bisa belajar di YouTube selama internet nggak ditabrak ikan megalodon ya. Megalodon yang kemarin tuh yang di laut. Ya kan internetnya jadi low semua ya. Kalian nggak bisa belajar internet. Nah, itu selama dunia masih baik-baik saja, kalian apa namanya kalau bisa gratis ya silahkan. Kemudian tempat belajar. Tempat belajar itu bisa di mana aja tentang bahasa Inggris. Mungkin bisa di sini, bisa di kampus. Nanti tuh justru malah kalau aku sedikit bocoran ya buat teman-teman maba nih. Semisal kalian nanti mau pakai jurnal ya kan untuk memikat hati dosen, silahkan gunakan jurnal apa ya? Ya agak-agak bahasa Inggris lah. Jurnal-jurnal dari Google Scholar yang kiranya bahasa Inggris, kalian pakai keywords-nya bahasa Inggris, nah kayak gitu. Itu bahkan lebih, oh anak ini itu ya wawasannya lebih luas ya, kayak gitu. Itu sedikit bocoran gimana caranya nanti bikin makalah yang ada kok dosen yang apa namanya harus jurnalnya bahasa Inggris sekian, bahasa Indonesia sekian, jangan hanya jurnal nasional aja, jurnal internasional aja. Nah, itu juga sebagai tempat pembelajaran bagi kita gitu. Nggak masalah teman-teman kalau misalnya sampai sekarang masih gunain Google Translate, nggak apa-apa, beneran, aku nggak bohong. Bukan berarti mahasiswa itu harus udah nggak usah pakai Google Translate langsung practicing aja, enggak, kita tetap butuh kalau misalnya perlu ya kan. Tapi jangan apa ya? Jangan semua plug sama Google Translate, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Next. Nah, mungkin bisa teman-teman cari tahu siapa ini. Aku karena apa namanya sering nonton TV itu kenal sama Mariana Pascal. Nah, udah keren banget sih Mariana Pascal itu. Nah, beliau sempat apa namanya memberikan speech ataupun cerita sih, dongeng, bahasa saya itu dongeng di TV itu. Beliau ngomong tentang speak English like you're playing a video game. Ya kan mungkin kalau kita SD sering main PS ataupun lain sebagainya ya kan. Nah, itu Mariana Pascal ini shows how to secret to speaking a new language with confidence. It's all about attitude, not ability. Mungkin teman-teman bisa search ya di YouTube masing-masing tentang apa namanya speech-nya beliau. Kenapa aku nyari contohnya Mariana Pascal? Karena beliau itu bisa ditangkap bahasa Inggrisnya sama orang Indonesia lebih mudah karena beliau praktisinya ini ada di Malaysia. Jadi kan Malaysia sama Indonesia mungkin pendengaran dan juga mungkin keturunannya hampir sama ya kan, kita satu rumpun. Jadi penggunaan bahasanya beliau itu lebih gampang dicerna dan didengar gitu loh oleh orang-orang Indonesia ataupun Malaysia. Nah, Mariana Pascal ini helps professionals achieve greater success in life
by communicating effectively in English gitu. Jadi beliau tuh sempat ngajar kok beberapa orang-orang yang kayak udah jadi apa ya, orang-orang atas lah yang punya perusahaan ataupun lain sebagainya. Itu bahkan yang punya perusahaan di Malaysia itu kata beliau sempat bahasa Inggrisnya itu sangat buruk daripada teman-teman yang jadi apa namanya karyawannya. Bahkan pemiliknya itu sangat buruk kayak gitu level bahasa Inggrisnya. Tapi karena mungkin beda mental mungkin ya kalau udah jadi pemilik perusahaan, jadi dia terobos saja mau bahasa Inggrisnya jelek mau apa, yang ya kalau kamu nggak bisa dengerin omonganku apa kartu merahnya dipecat kayak gitu ya mungkin ya. Nah apa namanya dari sini dia itu kayak Mariana Pascal ini bikin her karir itu dari sebagai aktor, terus apa namanya sebenarnya aslinya itu dari Kanada kan, beliau tuh punya di televisi itu selama 15 tahun kalau nggak salah ya kan. Terus sekarang ini dia tuh improve yang tentang their bosses, client, college, dan other key stakeholders kayak gitu. Nah, beliau sekarang memang posisinya lebih fokus ke apa ya, visual communication trainer. Nah, kayak gitu. Bukan hanya di Malaysia aja, tapi di berbagai negara. Tapi pas waktu itu kayaknya tahun 2015 deh. Nah, itu beliau ada di Malaysia gitu. Nah, beliau sempat apa namanya terkait dengan videonya, beliau tentang apa namanya di YouTube itu sempat bikin apa ya di itu terkait dengan local English or standard English kayak gitu. Nah, sebenarnya English itu bisa cepat dan mudah itu ada di speech-nya beliau itu ada. Mungkin bisa teman-teman lihat ya nanti. Itu aja sedikit tentang Mariana Pascal. Dan sebenarnya banyak banget di yang kalian bisa apa ya, itu sebenarnya salah satu platform. Ada juga yang tadi Kak Denis sempat ngomong terkait dengan mungkin download aplikasi kayak gitu ya. Kalau kalian mau pengen lebih go internasional pakai Ome TV terserah, nggak masalah gitu. Tapi yang penting kalian bisa belajar bahasa di situ. Next. Nah, tadi aku sempat bilang terkait dengan bahasa Inggris karena apa namanya mostly di itu adalah penggunaan bahasa Inggris karena kan dia itu di basisnya adalah internasional, sehingga dalam hal ini karena kan dari PSDM Humanera itu pengen ngadain English ya kan, English class. Nah, karena pengen disampaikan dengan fun, aku menyebutnya English Fun Class. Nah, judulnya tentang kamu dan bahasa. Kenapa? Bahasa adalah rekan Anda dalam menemukan dunia yang sempurna. Seperti yang udah aku jelasin tadi. Sering-sering nggak hanya kalau bisa jangan gunain bahasa ibu doang, tapi juga gunain bahasa dari orang lain kayak gitu. Terserah, aku nggak membatasin ya teman-teman mau bahasa Inggris kalian itu, karena memang bahasa Inggris harus menjadi yang top one setelah bahasa ibu kita. Setelah kalau kalian punya pengen bahasa Inggris yang udah fluent ya kayak gitu, kalian bisa meranah ke bahasa Mandarin karena itu juga bahasa yang kalian bisa menguasai pasar kayak gitu. Penting loh bahasa Mandarin ternyata. Terus bahasa Jepang juga karena terkait dengan pekerjaan gitu. Kalau kalian misalnya masih ragu ya, masih ada yang in denial, sebenarnya MSP ini apa sih kayak gitu, FPIK ini apa sih? Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan orang lain. Jadilah yang terbaik dari apa yang Anda tempati saat ini. Menurutku itu. Jadi apapun itu kalian harus berusaha utamanya di dalam bahasa gitu. Biar nemu ini esensi dunia yang sempurna itu seperti apa, tanpa melupakan akhirat juga ya kan. Itu sih sedikit cerita dari Learn English with TED Talks. Mungkin bisa langsung di searching ya nanti. Next. Nah, di sini di sebelah kanan itu ada speech-nya mantan Presiden Amerika terkait dengan waktu itu ada meninggalnya Osama bin Laden, ya kan? Dia tuh speech kayak gitu. Ini suaranya masuk nggak ya? I'm so sorry. Kalau nggak masuk juga nggak apa-apa sih. Tapi di sini menurut saya tingkat penguasaan bahasa dari Barack Obama sendiri, kan Barack Obama pernah tinggal di Indonesia ya kan? Mungkin teman-teman udah banyak tahu. Nah, tingkat penguasaan bahasa dari beliau itu bagus. Itu bisa beberapa bahasa itu bisa. Bukan karena beliau itu seorang presiden baru pengen belajar bahasa, bukan. Tapi karena
dia itu bisa punya belajar bahasa banyak sehingga orang lain itu bisa nangkep apa yang dia pikirin. Nah, maka dari situ adalah jembatan buat dia menjadi presiden. Itu sih benang merah yang saya dapat dari ceritanya beliau. Kayak gitu. Nah, apa sih yang kita bisa raih ketika lancar berbahasa Inggris gitu ya? Nah, pertama, terkait dengan sosial. Ini versi saya ya. Terkait dengan sosial. Mampu menggapai tingkat sosial yang lebih luas bahkan sampai internasional. Pasti udah menjadi hal yang apa ya, kalau kalian udah bisa bahasa Inggris, kancah internasional itu gampang. Kalau tadi yang disampaikan itu kan bisa, kalau sekarang nih teman-teman dari semester 1, semester 3 ataupun semester 5, nah bisa lomba-lomba bahasa Inggris atau berangkat ke luar negeri, ya mungkin dalam kondisi saat ini karena COVID-19 sehingga kita nggak bisa berpergian secara leluasa, tapi nggak masalah, kita bisa virtualan apa namanya, kancah internasional tetap ada kayak gitu. Kalau teman-teman lagi buka Instagram ya kan, itu ada, kalau aku nggak salah ada IOUB deh kayaknya. Kan ya, IOUB_official. Kalian harus follow itu karena mungkin nggak banyak ya followers dari dia. Tapi ini adalah salah satu official account yang dimiliki oleh UB terkait dengan kantor internasionalnya gitu. Jadi kan di UB kan juga ada mahasiswa internasional ya kan. Jangan kira UB nggak punya bahasa apa namanya mahasiswa internasional gitu. Cuma nggak tahu, aku belum pernah menemukan sih dari apa namanya di FPIK gitu. Belum sih, lebih tepatnya belum. Entah nggak tahu nanti di S2 atau S3 saya belum tahu. Gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah lebih berkualitas dalam berpikir, berpendapat, dan berbicara. Karena teman-teman tanpa teman-teman sadari, kita itu di masa depan adalah kita yang dibentuk oleh apa yang kita baca, apa yang kita dengar, apa yang kita lakukan setiap harinya gitu. Jadi aku baru sadar juga kemarin tuh sempat vakum nggak baca-baca buku itu hampir 6 bulanan kayak gitu. Nah, saya sempat disadarkan hanya sekedar scroll di Instagram ada yang ngomong kayak gitu. Oh iya ya, aku udah lama nggak baca gitu. Nah, dari situ teman-teman yang belajar bahasa Inggris kan punya penguasaan bahasa yang apa ya, penguasaan materi yang banyak ya. Di Detox kan juga banyak banget apa yang disampaikan kayak gitu. Nah, nggak hanya di TID sih sebenarnya, ada BBC News dan lain sebagainya, itu pokoknya berita-berita internasional itu kan informasinya banyak. Sedikit banyak dengan kalian belajar bahasa, kalian itu adalah mengkualitaskan diri, pola berpikir kalian, cara berpendapat kalian dan berbicara kalian kayak gitu. Itu dari sosial. Masih ada banyak lagi mungkin dari versi kita masing-masing. Kemudian untuk prestasi itu yang pertama ada karena kita mahasiswa, besar kemungkinan kita mampu menjadi mahasiswa berprestasi. Kenapa? Karena seleksi presentasi untuk mahasiswa berprestasi itu juga pakai bahasa Inggris kok. Itu versi di FPIK, makanya di fakultas, di universitas itu presentasinya pakai bahasa Inggris. Nah, apa kemarin itu mungkin teman-teman bisa search ya di apa namanya Instagramnya UB atau lain sebagainya, siapa sih mahasiswa berprestasinya gitu. Bukan hanya di fakultas tapi juga anak-anak vokasi, bahkan vokasi kemarin itu bisa nyampe 5 besar mahasiswa berprestasi nasional. Tapi bedanya kalau udah nasional, mereka karena mungkin anak itu presentasi malah menggunakan bahasa Indonesia memang sebagai bahasa ibu gitu, lebih meyakinkan. Tapi proses seleksinya itu pakai bahasa Inggris kayak gitu. Kemudian, prestasi selanjutnya selain menjadi mahasiswa adalah network dunia kerja skala nasional kayak gitu. Karena semakin besar kualitas kita, kayaknya di seleksi kita waktu masuk di entah kalian masuk SNMPTN, SBMPTN ataupun mandiri sekalipun, seleksi bahasa Inggris tetap ada. Ujian bahasa Inggris dari anak PAUD, TK, SD, SMP, SMA juga ada bahasa Inggrisnya. Karena memang Indonesia itu nggak pengen apa namanya masyarakatnya tertinggal. Jadi kalau kalian, nah ini baru muncul dari aku. Jadi kalau kalian pengen belajar bahasa Inggris itu adalah salah satu wujud dari kalian tuh sifat nasionalisme kalian kayak gitu. Aku nggak pengen nih jadi orang yang biasa-biasa aja, jadi orang Indonesia yang biasa-biasa aja kayak gitu. Kalian dapat informasi nggak sih waktu kita SMP SMA yang katanya orang luar bisa masuk dengan gampang aja di Indonesia, kita bakalan menjadi kenapa alasan K13 deh kayaknya dulu diterapkan biar anaknya itu lebih berani untuk mengungkapkan. Nah, kayak gitu. Itu adalah salah satu kalian untuk mencintai Indonesia adalah dengan belajar bahasa sih. Jangan mau kalah.
Justru malah kalau kalian pernah tahu, ada teman-teman tahu, orang Yahudi itu bisa belajar semua bahasa. Karena mereka itu pengen tetap top level gitu loh. Nah, dengan menguasai bahasa itu bisa mempengaruhi orang lain, kayak gitu. Itu sih. Kemudian, itu dari sosialisasi dan prestasi. Kalau untuk apresiasi, itu ada menjadi manusia yang berwawasan, pastinya. Karena bisa ngomong kayak gini, mana tahu nanti, aku belum bisa ngomong di TIDIT sih, tapi mana tahu teman-teman nanti ada salah satu dari kalian yang bisa ngomong di TIDIT nanti bilang ke aku ya, DM ke aku udah sampai di sini gitu. Boleh gitu, boleh banget, semoga saja gitu ya. Jadi manusia yang berwawasan dengan bahasa Inggris kalian yang sangat fluent. Oke, gitu. Next. Nah, ini adalah dari aku, teman-teman. Aku hanya mahasiswa semester 5, ini Instagram, Twitter, sama Facebook aku, di tempat aku menggali ilmu, ya kan. Semua sama aku belajar bahasa Inggris itu kenapa ada target negara yang ingin aku capai. Ada New Zealand, tempat nanti aku pengen S2 nantinya. Nah, teman-teman di sini kalau misalnya pengen lanjut kerja ataupun pengen lanjut kuliah, tentuin negara. Kalian pengen nggak sih di luar Indonesia gitu? Apa nggak bosen di Indonesia aja? Coba deh, di Indonesia kita sebagai mayoritas ya kan, apa namanya sebagai mayoritas. Coba di luar negeri jadi minoritas, itu lebih menantang. Nah, cobain tentuin target-target mana yang target apa yang ingin kalian capai gitu. Saya pengen ke New Zealand Kak, saya pengen ke Finland, dan saya terakhir saya pengen ke Mekah gitu. Berarti bahasa apa aja yang harus saya pelajari? Itu ada salah satu motivasi saya untuk belajar bahasa Inggris kayak gitu. Next. Nah, sekian dan terima kasih. Udah berapa menit ya aku ngomong. Semoga bermanfaat dan capailah dengan tujuan Anda. Kayak gitu. Itu aja dari saya. Mungkin saya bisa kembalikan ke Mas Faris. Thanks a lot. Oke, wah, thank you banget nih. Mantap banget emang materi dari Kak ini. Udah mulai dari apa sih pentingnya bahasa Inggris, terus kayak apa aja kira-kira persiapan-persiapan yang diperluin buat bisa fluent gitu kan dalam bahasa Inggris tadi. Terus juga ada banyak banget experience dari Kak Tutus ini seputar dari gimana caranya Kak Tutus belajar bahasa Inggris, gimana pengalaman-pengalaman Kak Tutus ini dalam mendalami pemahaman tentang bahasa Inggris itu tuh benar-benar inspiring banget, insight-nya benar-benar dapat banget. Nah, oke. Nih, buat setelah pengungkar materi dari Kak Tutus ini, kita bakal langsung ke sesi tanya jawab aja dari untuk teman-teman partisipan yang ingin bertanya dan ingin langsung bertanya dipersilahkan untuk reaction dan aktifkan mikrofonnya. Nanya pakai bahasa Inggris juga nggak apa-apa. Cuma kalau pakai bahasa Inggris, kalau pakai bahasa Inggris kan katanya dapat hadiah dari Katulus. Oh ya, oke. Bisa ditembak gitu ya, oke. Bebas teman-teman mau pakai bahasa apa aja. Oke, ini ada yang untuk Zak Akbar boleh on-mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Mohon maaf untuk tidak on cam karena ada masalah sinyal. Kak, izin bertanya, Kak, apakah di bahasa Inggris itu juga ada tingkatannya, Kak, seperti di bahasa Jepang? Kalau di bahasa Jepang kan ada urutan N5 sampai N1. Kalau di bahasa Inggris itu apakah ada atau enggak, Kak? Terima kasih, Kak. Oke, mungkin dari Katulus mau ditampung dulu dari teman-teman yang lain atau langsung dijawab? Boleh, kalau misalnya mau dijawab, mau ditampung, bebas. Terserah itu aja. Mas Faris saja, bebas. Oke, mungkin boleh langsung aja dijawab. Oke. Thank you. Siapa tadi namanya yang nanya? Siapa tadi? Yudhistira ya? Itu Yudhistira kan nama ininya ya. Ya, Razak. Oke. Thank you banget karena udah berani untuk bertanya. Di semua level, di semua bahasa itu punya levelnya. Jadi levelnya itu ada yang kalau di kita tuh ada yang beginner, intermediate, sama advance, ya kan? Kalau di bahasa Inggris kayak gitu. Aku juga belajar apa namanya kalau di bahasa Jepang masku itu ada apa sih N1, N2, N3, bukan itulah, pokoknya kayak gitu. Nah, itu ada di bahasa Inggris juga ada. Level-levelnya juga ada. Jadi ketika kalian pengen belajar, kalau nanti persiapan buat TOEFL IBT ataupun TOEFL PBT yang kiranya nanti buat apply beasiswa, apply
apa ya, mungkin kerja ataupun sebagainya gitu. Kalian kan ada mungkin yang pengen dapat kursus di suatu tempat gitu. Nah itu kan ditanyain, kakak sekarang levelnya udah sampai mana kak, kayak gitu. Udah sampai level intermediate misalnya, intermediate. Nah itu apa namanya, bukan hanya sekedar kita ngomong, tapi juga dites kan. Nah dari situ sih tetap ada jawabannya, tetap ada di level bahasa manapun ya, tetap ada yang awal, tengah, sama yang paling lancar kayak itu, advance. Terus sertifikasinya juga beda. Kalau di bahasa Jepang, Masku juga dapat sertifikasi kan, tingkat level bahasanya itu. Kemarin dia tuh dapat N berapa gitu, pokoknya itu nomor 2 dari yang teratas tingkat fluensinya. Itu sih dari aku. Mungkin bisa udah kejawab ya, Rozak. Kalau misalnya ada feedback, dipersilahkan. Ya, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Iya, sama-sama. Oke, thank you. Oh, keren nih. Yang berani nanya ini calon-calon pemimpin sih. Oke, next ada siapa lagi nih ya? Ada oh, ada Lintang Adi. Untuk Lintang boleh diambil. Sebelumnya terima kasih Kak atas waktunya dan kesempatannya. Perkenalkan, saya Lintang Adi Mawarti dari kelompok Mayangkara. Saya ingin bertanya ke Kak Tutus. Kak Tutus itu kan udah belajar bahasa Inggris lama ya. Pernah nggak sih Kak yang ngerasa susah banget gitu belajar bahasa Inggris? Terus cara ngatasinnya gimana gitu Kak? Terima kasih. Oke, ini bisa langsung dijawab dari Kak Tulus. Oke, thank you ya Lintang karena udah bertanya. Jawaban dari pertanyaan Lintang itu adalah pasti. Pasti, karena belajar bahasa itu susah banget. Tadi saya udah ngomong kan bahwa saya itu agak susah kalau misalnya bahasa ketimbang mas saya ya. Itu agak susah karena emang kalau misalnya fisika, kimia, biologi agak lebih cepat kayak gitu. Nah, tapi cara mengatasinya gimana? Satu, jangan minder. Itu sih. Satu, jangan minder. Jangan kayak, dua aku lo gak bisa kayak gitu. Jangan. Karena siapa yang bakalan percaya kamu kalau nggak kamu sendiri? Itu ya, pertama. Kita harus bikin mindset yang gimana aku itu bisa loh, aku itu bisa. Terus yang kedua, caranya adalah practicing. Nggak ada cara lain belajar dari aku tuh sering dulu tuh waktu masih zaman SMP disuruh ayahku buat buka kamus gitu, nggak mau lah, ngapain buka kamus, mending buka komik, buka novel ya kan. Karena kalau dari ayah saya itu mendidiknya itu coba buka aja buku, itu cuma dibuka aja, ntar juga lama-lama dibaca kayak gitu. Nah, mana ada orang yang tiba-tiba diem-diem baca kamus, aneh banget nggak sih, kosakata semua, nggak ada ceritanya ya kan. Nah itu sih dari aku, jalannya adalah pertama, kamu nggak boleh in denial di dalam dirimu. Kedua, kamu harus practicing dengan cara mungkin bisa baca, listening. Kalau misal saya tuh belajar listening to the music itu, kalau saya lebih bahkan lebih apa ya, melancarkan bahasa Inggris saya itu ketika ada versi rapnya di dalam bahasa Inggris tersebut. Nah, biasanya Nicki Minaj ketika duet sama Ariana Grande atau lain sebagainya, terus apalagi ya Post Malone kayak gitu, itu juga enak, apa namanya, bahasa Inggrisnya bisa didapat kayak gitu. Nah kemudian kalau dari teman-teman mungkin yang takut bahasa Inggris adalah karena bingung grammarnya, ya nggak sih? Kalian sering, kok aku lu nggak hafal grammar, ini grammarku bener apa salah gitu. Nah itu kalian perlu belajar. Sebenarnya kalian bisa pakai, mungkin nggak kelihatan ya, sebenarnya bisa pakai jari sebenarnya untuk menghafal. Kalian cuma hanya tahu past, future, apa namanya, continuous, sama apa satu lagi. Nah semua itu bisa di 16 ini kayak gitu, bisa di jari. Dan kalian sering-sering baca aja sih, sering-sering baca dan sering-sering nonton film, TV, ataupun yang berlangganan Netflix ya kan teman-teman. Aku rekomendasi sih teman-teman bisa berlangganan Netflix karena itu adalah salah satu cara kalau misalnya gabut-gabut nonton film Inggris kayak gitu, nggak masalah. Itu dari aku. Pokoknya Lintang ya, ditunggu semester depan udah fluent bahasa Inggrisnya. Oke. Thank you. Nah, tuh ditunggu dari Lintang. Oke.
Untuk Bintang udah kejawab apa gimana? Atau ada Iya, feedback? kalau misalnya ada feedback dipersilahkan sih. Udah Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Next kita ada lagi nih dari Putri Melianda. Untuk Putri boleh oke. Oke, on mix oke. Halo Putri Melianda. Sebelumnya mohon maaf Kak, gak bisa on cam soalnya sinyalnya lagi jelek pakai IndiHome soalnya. Jadi pertanyaan saya, gimana sih cara kita sebagai orang Indonesia memaksimalkan aksen kan dalam dunia kerja terus ke luar negeri tuh kadang banyak bule yang nggak ngerti sama apa yang kita ucapin. Walaupun kita ngomongnya pakai bahasa Inggris, tetap ada aksen Indonesia. Kayak orang India dan Thailand juga masih pakai aksennya mereka sendiri. Dan caranya buat memaksimalkan aksen kita ke American accent atau British accent tuh bagaimana? Terima kasih. Oke, bisa langsung jawab oleh Kak Tulis. Oke, thank you banget Putri Melinda ya. Aku ngerasa bahwa dia semangat banget loh bertanya-nya. Ya nggak sih? Oke, izin jawab ya. Jadi kalau untuk memaksimalkan aksen tadi aku sempat bahas itu adalah kalian pilih nih, kalian mau aksennya apa, ya kan? Kalau misalnya tadi dunianya adalah dunia kerja. Kalau misalnya rata-rata pakai American ataupun British, cara paling mudah adalah ketika itu suatu kalimat kalian masukin di Google Translate, terus dengerin si speakernya ngomong kayak gimana. Nah itu sih cara salah satunya untuk biar tahu fluensi kita kayak gimana dan biar nambah sih. Jadi kayak mana-mana bahasa yang bisa lebur, ya kan ada tuh akhiran yang bisa dilebur dengan kalimat selanjutnya. Nah itu nunjukin bahwa level bahasa Inggris kita tuh udah next level kayak gitu ya, bukan lagunya Aespa. Oke, nah itu diblurin kayak gitu. Coba kayak contohnya apa ya? WhatsApp. Nah itu itu coba sampai ke bawah ada bahasa Inggrisnya itu pokoknya bahasa-bahasa yang kiranya membuat kalian ada kok di YouTube, coba cari. Bagaimana cara membuat kita sebagai orang Indonesia bisa kayak native speaker. Nah, biasanya menggunakan mungkin kalian tuh kayak pernah tahu nggak sih kalau di bahasa Inggris itu, aduh aku lupa deh namanya apaan, yang penyebutan A, I, U, E, O-nya tuh beda-beda, ya kan? Ada penyebutan R-nya itu disebutin kalau pakai American, kalau British kan jarang R-nya. Nah, kalau British lebih ke huruf T-nya ya kan, yang agak ditekenin gitu. Nah, hal-hal tersebut yang kalian harus tahu. Bagaimana cara biar saya bahkan sampai semester 1 kemarin ditegur sama temanku, anak biasa ya, anak teknik kan bahasa Inggrisnya udah keren banget ya anak teknik. Aku sampai ditegur. Terus bisa nggak sih kamu bahasa Inggrisnya nggak campur gitu, nggak campur British ataupun American, kamu pilih salah satu kayak gitu. Nah aku dari situ bahkan temanku sendiri itu kritikan yang cukup pedes sih sebenarnya. Cuman dari situ aku ngambil positifnya. Oh iya, makasih banget ya udah diingetin, aku dari SMA juga dibilangin sama guruku kayak gitu loh. Aku belum bisa nentuin bahasa aksenku mana yang baik kayak gitu. Menurut aku kan. Bukan hanya karena aduh aku pengen British karena kayak keren banget, enggak. Tapi kalau misalnya kalian lebih nyaman pakai American ya nggak masalah. Itu sih dari aku. Mungkin banyak-banyak cari tahu ya kata-kata mana yang lebih gaul ya kan, lebih gaul digunakan dalam bahasa Inggris. Sehingga kita bisa tahu nih optimalin aksen kita tuh di mana. Oke, yang ini ikutin tren dari bahasa Inggris itu sendiri ya. Dari Putri Melenda, apakah ada feedback? Kalau kita udah belajar bahasa aksennya Amerika, terus kita pengennya tesnya IELTS, kan itu kan beda aksen lagi ya Kak. Gimana tuh? Kan biasanya kalau Amerika tuh kan pakai water sama water. Nah,
terus pelaburannya juga beda. Nah, itu how to kita sebagai bangsa yang beda, yang tidak berbahasa Inggris untuk memaksimalkannya. Wah, seru sekali pembahasannya. Aku boleh langsung tanggepin ya. Aku dulu juga pengen waktu semester berapa ya? Semester 2, aku pengen ngambil IELTS. Terus kata tutorku, sebelum ngambil IELTS, Anda harus level TOEFL-nya itu udah bagus. Karena sebenarnya ya kalau kita udah nguasain TOEFL ya kan, apalagi yang IBT kayak gitu, ntar IELTS-nya ngikut. Itu sebenarnya signifikansinya nggak banyak. Kan tes IELTS itu kan ada banyak ya, ada writing, reading, listening, sama speaking ya kan. Nah, speaking-nya itu adalah 25% dari total 100% kayak gitu. Jadi kalau misalnya bahasa Inggrisnya itu masih versi American, nggak masalah gitu. Tujuan kita apply IELTS itu apa sih kayak gitu. Nah, kalau misalnya kita mau tujuannya ke ke Inggris misalnya, kuliah di England kayak gitu. Nah, itu mereka bakalan tahu sih, oh nggak masalah sebenarnya, bakalan tetap tinggi kalau misalnya kamu memang sudah menguasai bahasa Inggris. Itu dari saya. Gimana? Ada feedback lagi dari Putri? Atau sudah bisa diterima? Baik, Kak, terima kasih. Oke, sama-sama. Ini Oh ya, BTW, mungkin buat Putri ya kan, kalau misalnya nanti someday udah tes TOEFL atau IELTS, bilang ya, Kak, ini aku udah tes ini loh, aku udah sampai segini. Mana tahu udah sampai kalau TOEFL IBT-nya udah 90 kayak gitu ya misalnya. Udah levelnya udah tinggi banget kalau misalnya TOEFL IBT-nya udah 90. Ditunggu ya fluensi bahasa Inggrisnya. Baik, Kak, terima kasih. Love you, Iya. Kak. Sama-sama. Oke. Oke, ini BTW aku udah nyatet loh ya nih yang nama-nama nanya nih. Lalu kita bakal kasih ke KP masing-masing siapa nih anggotanya yang aktif. Oke, next kita ada Arifia Sangkaraisa. Oke, boleh Amir. Permisi Kak, izin bertanya, how to build a confidence, terutama tuh di bagian speaking. Soalnya aku punya masalah gitu, kayak misalnya kalau aku ngomong bahasa Inggris gitu sama temanku, terus temanku tuh salah dengar pronunciation aku, terus aku tuh langsung ngedown gitu Kak, kayak udahlah nggak usah ngomong bahasa Inggris lagi, kayak gitu, kayak gimana cara ngatasin masalah itu. Makasih Kak. Bisa langsung jawab komentar Mas. Oke. Siapa panggilannya? Panggilannya siapa? Panggil Tia aja Kak. Tia. Oke, iya. Tadi aku juga sempat udah nyinggung sih. Kalau misalnya circle kamu tidak sepositif itu untuk menerima kesalahan kamu, nggak apa-apa. Kamu jangan langsung ngedown karena orang sukses, orang yang nemuin lampu ya kan, itu gagal 1000 kali buat bisa menemukan lampu. Nah, jadi kalau kamu pengen bahasa Inggrismu didownin sama temanmu, nggak masalah gitu loh. Nggak masalah, anggap aja. Aku tadi kan ditembak sama temanku. Bahasa Inggrismu loh masih campur-campur aksennya kayak gitu. Pilih salah satu napa? Nah kayak gitu. Wah, sebagai orang yang ini, aduh, kayaknya aku nggak bisa. Kamu nggak mikir di masa depan aku tuh butuh banget loh bahasa Inggris. Aku bukan butuh omongan orang sebagai apresiasi, tapi mereka itu cuma butuh bukti gitu loh. Ini aku sekarang, ini aku yang di masa depan kayak gitu. Jadi misalnya sekarang pronunciation-nya belum bagus kayak gitu. Aku juga masih kadang-kadang belibet kayak gitu, nggak masalah. Tapi kalau bisa circle, ya tadi saya pernah ngomong ya kan, dipilih lawan bicaranya. Itu penting. Karena daripada kita stres mikirin apa yang mereka omong, lebih baik kita memilih mana yang baik aja kayak gitu buat kamu. Aku yakin jika Anda menemukan orang-orang ataupun lingkungan yang baik untuk Anda, kalian bakal terus disupport kayak gitu. Itu aja sih. Belajarnya banyak-banyak aja. Oke Kak, makasih banyak. Jangan berhenti ngomong bahasa Inggris. Oke, sip. Oke, keren banget. Oke, next kita bakal satu lagi nih ya terakhir.
Itu ada untuk Lutfia Fatimatul ini, boleh ambil. Sebelumnya perkenalkan Kak, nama saya Lutfia Fatimatul ini dari kelompok Yudhistira. Izin bertanya bahwa seperti yang sudah dijelaskan tadi Kak, practicing merupakan hal yang paling penting untuk mempelajari bahasa. Sementara kadang lingkungan kita tidak mendukung untuk belajar practicing itu tadi. Nah, apakah ada solusi atau cara self-practice-nya Kak? Terima kasih. Oke. Gimana dari Kak Lutfis? Oke, thank you. Siapa panggilannya? Lutfi. Lutfi. Oke, Lutfi. Tadi disinggung tentang lingkungannya nggak mendukung ya. Kalau misalnya itu agak complicated sebenarnya tentang environment gitu ya. Tapi nggak masalah. Kalau misalnya kamu nggak punya lawan bicara untuk mensupport kamu berbahasa Inggris, kamu bisa berbahasa Inggris dengan dirimu sendiri. Dengan kamu mungkin kalau versi saya itu dengan kalau misalnya dengerin musik, saya nggak hanya dengerin doang, tapi biar bisa ngikutin alur cerita dari musik tersebut, saya nyari di Google apa sih liriknya kayak gitu. Saya practicing langsung kayak gitu. Jangan jalan bukan menjadi satu-satunya jalan adalah practicing dengan orang lain. Memang bagus ya kan kalau ada teman yang feedback gitu langsung kayak gitu. Enak ya kan. Nah, tapi kalau misalnya memang tidak sebaik itu, tidak kamu nggak dapat privilege sebaik itu, nggak masalah. Masih ada peluang lain yang bisa kamu optimalkan dengan practicing dengan dirimu sendiri kayak gitu. Berarti kalau misalnya lingkungan kamu yang tadi nggak mendukung, berarti kamu bisa cari lingkungan yang lain. Salah satunya mungkin di lingkungan aku, di lingkungan Mas Faris ini, ya mungkin ya teman-temanmu yang bisa support kamu di situ. Jangan berhenti di satu lingkungan aja. Benar. Gimana dari itu? Ada feedback? Baik Kak, sudah cukup. Terima kasih atas waktunya. Oke. Oke, mungkin tadi pertanyaan terakhir dari partisipan, karena juga udah lumayan banyak tadi yang nanya. Sekarang kita langsung next saja. Itu kita udah di penghujung acara, tapi sebelum kita mengakhiri acara ini, kita bakal ada sesi dokumentasi dulu. Bentar. Buat teman-teman yang mau on cam, boleh banget ya. Ini cuma 1, 2, 3. Next slide. 1, 2, 3. Oke, 1 lagi. 1, 2, 3. Oke. Dah. Nah, sekarang ini udah nggak kerasa, udah di penghujung acara. Tapi sebelum itu aku juga mau sebelum acara selesai ini, pengen sambil foto dengan Kak Tulus ini dengan sambil menyerahkan sertifikatnya. Kita aku share dulu. Oh ya, sebelumnya ini aku sebelum aku foto sambil menyerahkan sertifikat dengan Kak Tulus, aku mau ngirim link untuk presentasi. Jadi ntar teman-teman partisipan bisa isi
absensi untuk acara hari ini, dan juga itu buat data sertifikat nanti dari teman-teman juga. Itu udah aku drop di chatbox ya. Oke, bentar.